Pak. Kita beramal baik terus. Terus yang dibilang Pak Bambang Dino dan yang lainnya itu juga ada, saya pernah mendengar itu ada yang tergelincir di saat akhir. Nah ini sangat miris banget menurut hati semua orang. Nah saya itu kadang-kadang berpikir begini, nah, apakah tidak ada keringanan sedikit pun untuk hal-hal yang setelah kita lakukan seperti itu, Pak? Terima kasih. Ada begitu, terima kasih. Jadi pertanyaan apa? Pertanyaan itu apakah ada hadis yang sedikit meringankan sedikit bagi kita itu loh, Pak? Yang tentang tergelincirnya manusia itu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Umar Sidik yang telah mengupas tentang surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan nambah keimanan kita, nambah keyakinan kita untuk maju ke depan. Ya, perubahan ini ada adanya. Saya belum siap untuk bertanya. Pak, itu banyak pertanyaan bahwa kalau kita belajar Quran, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz tentang waktu batas dan waktu kita. Orang-orang Yahudi itu masuk ke Palestina itu diharuskan sujud, tetapi dia masa kesot atau bokong mesir yang masuk. Ada perbedaan, masuknya dia diberita untuk sujud, tapi masuknya malah kesot. Menurut penjelasannya kesot atau bokong mesir yang masuk ke Palestina. Yang kedua, proses turunnya mana dan salwa itu makanan siap saji atau belum? Proses turunnya ketika dia minta makanan itu, ada yang berpendapat bahwa itu turunnya makanan siap saji atau masih bahan mentah. Mohon penjelasan untuk dicocokkan dengan tafsir yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari ini saya mau ada pertanyaan yang mau saya tanyakan sesuai dengan pokok bahasan kita. Saya tidak menanya tentang sejarah Israel, Yahudi, Palestina. Saya mau tanyakan apa benar bahwa negara seluruh dunia ini sudah dijajah oleh Israel, baik di bidang politik, ekonomi, farmasi, pendidikan, produk-produk Israel ini seluruh dunia menyebar, dan negara mana pun tidak bisa mengelak karena mereka juga menguasai ekonomi yang sudah mengakar, mencengkram dunia manapun, termasuk negara Amerika sekalipun. Pertanyaan saya, apakah benar hanya cuma negara Palestina yang tidak bisa dijajah? Secara kasat mata sepertinya kayaknya hanya Palestina yang dijajahnya secara fisik. Padahal Palestina tidak ada produk Israel satu apapun di sana. Ajaran Yahudi apapun tidak berlaku di sana. Tapi secara fisik dulu kita lihat mereka menjajah Palestina, tapi mereka tidak bisa menaklukkan Palestina sampai di sini. Apa benar Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat belum terpikir itu mudah. Berarti preventif ya. Preventif itu berarti
sebelum tergelincir preventifnya seperti ngaji ini. Ngaji ibu kemana? Ngaji undangan silaturahim. Itu hal-hal kegiatan yang bisa mencegah iman kita tergelincir. Tapi kalau keluarnya sosialita, ya, ke mall, ke pasar, hobi-hobi yang seperti itu mudah tergelincir. Maka agar tidak tergelincir pada kekufuran, ya, itu banyak bergaul dengan teman-teman yang bisa memberikan nasihat agama, ya. Tombo ati iku ana 5 warnane, gitu kan. Kaping 3 kumpulan wong kang soleh, itu kan. Kumpul wong soleh. Nah, ada yang bertanya, lah Pak, sebabku soleh hobi mancing. Hobi mancing. Bukan soleh tetanggamu. Wong sing soleh, wong sing taat pada agama Tuhan, itu namanya soleh. Tapi nggak pernah sholat, ada nggak? Ada. Ya, wong kang soleh itu wong sing mengamalkan taat pada Allah. Itu jangan kumpul pada orang-orang yang tidak soleh, itu ya, itu aja. Kalau udah tergelincir, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, itu kan. Orang iman, jika engkau merasa salah, maka tobatlah pada Allah, taubatan nasuha, gitu ya. Paham, Bu? Iya, karena itu kan memang di titik akhir hayatnya itu Pak itu ada sebetulnya. Oh ya, titik akhir hayat. Seperti tadi saya katakan di kitab Duratul Nasihin itu yang saya sampaikan berkali-kali di forum ini, bahwa seseorang simpulan itu mengamalkan hal-hal yang negatif, amalan akhirat, amalan neraka sebenarnya, ya. Tapi dia diberi hidayah Allah. Kalau Allah dan beri hidayah, tidak ada satupun kaum yang bisa mencegahnya. Dia meskipun belum menjalankan sholat, belum apa, tapi niat yang baik ini ternyata menjadi contoh. Allah berikan contoh, ya, bahwa dia termasuk kaum yang soleh, yang bertobat, maka diampuni dan masuk surga, ya. Banyak contoh-contoh di Duratul Nasihin yang pernah saya ceritakan, ya. Misalnya perempuan pelacur yang tobat kemudian dia menyelamatkan hidupnya seekor anjing, itu ngasih minum itu tergelincir, tapi terus ini ada hidayah Allah, ya, dari surga, ya. Seorang pencoleng, penjudi, pemabuk, ya, kemudian dia ingin keluar dari lingkungan itu, maka dia tanya pada ulama, aku telah membunuh 90 orang, bisa nggak Tuhanmu tuh memberi maafku? Tidak bisa. Maka dibunuh ulama itu menjadi 100. Ketemu ulama lain, sebesar apapun dosamu, jika engkau bertobat, maka semua dihapus kesalahan dan engkau adalah penghuni surga. Paham ya, Bu, ya? Nah, jadi jangan berpikir, ya. Nah, yang kedua, Bani Israil disuruh sujud, ya, dalam tafsir Qurtubi juga tafsirnya Tabrani, kemudian tafsirnya Ibnu Katsir yang saya pelajari, itu ini hampir sama dengan iblis. Iblis itu ketika Adam diciptakan kemudian suruh menyembah, bersujud untuk menghormati Allah, dia nggak mau, ya, maka dia menjadi kufur, ya. Wa idqulna lil malaikati isjudu, dia tuh iblis apa wastakbar, jadi dia sombong. Ini tuh biar itu sombongnya melebihi seperti iblis, Pak, nggak mau dia sujud, malah hanya ngesot, coba kayak gitu. Saya sama itu. Kemudian mana salwa itu banyak tafsir yang bahasa, yang namanya siap saji itu hanya yang minuman, yang madu atau logen itu siap saji. Kayak apa saya nggak paham itu, ya. Oh, itu zaman dulu kan apa masih ada, ya? Itu saya nggak tahu. Nah, mungkin masih ada, ya, di Palestina sana, ya, di Problematis. Tapi yang yang salwa, ya, yang daging burung itu mesti dimasak dulu. Yang seperti apa tuh burung puyuh dimasak dulu. Cara masaknya gimana? Apa dulu sudah ada kompor,
nggak paham. Tapi Allah memberikan hidayah pasti sudah ada pelanggan. Nabi Daud juga pakai baju besi biar motong-motong tukang jahitnya biar Allah salam ya. Itu ya. Kemudian Pak Haji Thoyib, negeri seluruh dunia ini terjajah ekonomi Israel. Betul. Mana yang nggak terjajah Israel? Indonesia ekonominya terjajah, sebagian Israel, sebagian Cina, ya. Karena kita memang kitabnya kiblatnya ini Indonesia tuh semua selama dekade Orde Baru kiblatnya ke Amerika, ya Amerika. Kalau bisa Amerika berarti Israel, ya. Eropa, Amerika, semua bergantung Israel. Tokoh-tokoh besar seperti Robert Murdoch, ya. Kemudian siapa lagi? Mantan Presiden Amerika apa yang nakal itu Pak ya, Koboi itu. Yang sebelum Biden ini Pak. Itu juga orang Israel. Jadi banyak orang Israel yang memang ekonomi sukses. George Soros, Donald Trump, George Soros itu orang sampai pernah ke Indonesia. Agennya di Indonesia apa? Agen Indonesia ini adalah yang punya Partai Perindo, tahu Pak? Haritanu. Untung orang sudah jadi kalah. Kayak apa iklannya, TV-nya apa, ya? Kalau tidak menjadikan dia parlemen ya nggak ada yang bisa mampu ya. Ya itu juga. Jadi modalnya si Haritanu itu dari George Soros Pak. George Soros yang modal semuanya. Sampai dia bilang dalam satu keterangan di luar negeri, Indonesia dan seluruh pulau-nya saya beli. Berapa mintanya? Bayangin aja Pak. Indonesia mau dibeli Pak. Agar Indonesia terlihat dari utang. Nah, kalau kita bebas utang tapi nggak punya negara, apa lagi? Itu saking kayanya dia ya. Tapi apa yang dimiliki semua itu tidak mampu bisa mengantarkan ke gerbang surga. Kita akan lihat, tidak akan mampu membawa di gerbang surganya. Ya. Yang penting itu kan bagaimana kita hidup itu nyaman tapi bisa meraih itu surga. Ya, apa artinya kekayaan yang mendunia, tapi kita tidak mampu masuk pintu surga. Nauzubillah, ya. Kita lebih baik hidup biasa seperti ini, amalnya penuh, terus pikir harta macam-macam, sehat. Nah sehatnya menganti wae naik Pak Nur. Tapi kalau sehat, dunia dikuasai, apa suntik terus pilih mana? Pesawat terbang punya macam-macam semua, tapi kalau bisa makan kayak kita aman. Mangan ini wae kan, gitu. Mas. Ya, itulah. Jadi keimanan kita jaga agar tidak tergelincir ke hal yang negatif seperti itu. Ya. Karena kayak itu, jadi sekarang ini kiblatnya kita nggak ke Amerika ekonomi kita, tapi ke Cina. Cina ini penjajahnya serius, tidak hanya ekonomi. Kalau Amerika, Eropa kan hanya ekonomi saja, tidak akan mencaplok. Indonesia akan dicaplok. Enggak, kalau Cina itu sudah terbukti. Nigeria dicaplok, Tibet dicaplok, Burma dicaplok, sehingga mata uangnya sekarang yuan semua di sana. Kita masih rupiah, tapi kalau kita ini kecaplok ekonominya, kita akan pakai uang negara Cina yuan. Apa kita mau? Nggak mau, jangan mau seperti itu ya. Insya Allah, moga-moga kita kuat untuk mempertahankan sesegah tanah air ini agar tidak dicaplok oleh Israel lewat tangan-tangan jahat atau negeri Cina yang sudah merambah kemana-mana. Oke, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada lagi tambahan pertanyaan? Oh, satu lagi enggak? Insya Allah itu. Yang pertama mohon nanti pencerahan. Yang kedua hanya penambahan, di mana tadi mana wasalwa adalah makanan dari surga. Dalam tafsir yang lain atau ustadz yang lain saya pernah mendapatkan bahwa mana wasalwa juga roti, keju dan daging itu betul. Sebagaimana Dewi Maryam mendapatkan makanan dari surga juga di dalam mikrofnya. Yang kedua adalah mohon penjelasan atau pencerahan bahwa keutamaan malam nisfu Sa'ban
kalau di desa atau di pelosok itu banyak sekali dari habis maghrib itu menjalankan sholat-sholat atau mujahadah, bahwa pada malam itu buku catatan amal ditutup hanya amal-amal yang baik, atau diperintahkan untuk puasa di pagi harinya. Ini apakah hadis-hadis seperti itu mengarah ke sampai hadis palsu atau pada hadis dhaif saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, ini mungkin saya sedikit ambil penggalan dari surat Al-Kahfi, ayatnya kalau tidak salah 36 apa nih? Itu yang di situ Allah menyampaikan bahwa wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, dari keterangan ini dari Allah itu kan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa karena manusia itu diberi akal pikiran, sehingga kita boleh memilih jadi kafir atau kafir, jadi mukmin ya silahkan seperti itu. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa ada amalan manusia yang sepanjang hidupnya mungkin amalan baik, tapi pada akhirnya mungkin tergelincir menjadi su'ul khotimah, dan orang yang su'ul khotimah itu kan maksudnya kan neraka. Ya tadi ada di sebaliknya, ada yang orang sepanjang hidupnya itu beramal jelek, buruk, tapi kalau dapat hidayah Allah pas orang meninggal adalah bisa bertauhid, itu masuk surga. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini sepertinya kok menjauh ya, kayak ya Allah niat banget sauripe kepingin api, kok matinya kurang sedikit kok malah. Nah itu kok seperti itu, kok jadi ini matinya suruh khotimah. Ya. Sebab seperti itu banyak ada keadilan tidak, itu yang pertama. Kemudian saya sambung bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kan sekecil apapun amal manusia itu kan dihitung oleh Allah. Dan delalah kita mati ini kayak gitu, padahal sepanjang itu bagus. Kan saya Pak, tetangga saya itu ada dulu, saya hasilnya Magelang. Tidak perlu saya sebut sebagai Ibro aja nih. Orangnya baik, sholat betul-betul jamaah terus di sholat di musola. Kalau pas subuh itu sampai zikir sampai siang, kemudian pulangnya agak siang. Lah, ketika itu ditunggu oleh istri kita, walau alam di dalam rumah tangga mungkin ada masalah yang mungkin dia nggak bisa mengatasi, ditunggu sampai siang itu kok nggak pulang-pulang, dicari-cari, artinya na'udzubillah, kasihan juga. Itu dulu bekas rumah ibu saya itu ada sumur, disitulah dia meninggal. Na'udzubillah, itu Pak, dari pikir kayak gitu kok ya kasihan, tapi adil enggak gitu loh, seperti itu yang perlu saya sampaikan. Tadi yang ketiga itu pertanyaan apa? Itu apa itu? Saudara? Lama ya manit kepala. Ya. Enggak, terus yang terakhir tadi itu. Oh, yang itu ada sebagai contoh aja, sebagaimana diterangkan oleh Pak Bambang tadi. Mungkin ada sepanjang orang itu berbuat baik, tapi badannya terpinjal sehingga meninggal. Dan dia itu ada tetangga saya itu sholatnya bagus jamaah terus Bu. Pak, ketika subuh itu dia nggak pulang-pulang, dicari ternyata udah meninggal di sumur dalam kondisi na'udzubillah itu mendalam. Ya. Baik, kita jawab Bu. Mana wasalwa itu lain dengan makanan dari Siti Maryam, ya. Kalau Siti Maryam tafsirnya semua sepakat itu makanan surga. Ketika ada di mihrabnya Nabi Daud di Baitul Maqdis, memang dia yang ngurusi Baitul Maqdis itu memang nggak ada yang ngirim makanan kecuali Jibril alaihissalam, ya. Makanan surga asli itu tafsirnya semua sepakat surga, ya. Dan ketika datang Daud, kamu kok ada makanan yang tidak pernah kulihat itu dari mana, siapa? Itu kawanmu di pojok sana itu. Nabi Daud paham itulah Jibril karena ilham Allah. Itu nggak bisa terbatalkan, itu makanan surga. Tapi mana salwa asli alam, ya. Mana salwa asli alam. Banyak di Indonesia ini juga burung-burung yang kita bisa jepret itu, ya. Kita sebenarnya itu bisa, ya. Kemudian tanaman-tanaman di Baitul Maqdis itu yang keluar madu atau kayak legen itu ada, ya. Ada owak misalnya itu, ya. Jadi seperti itu. Itu alam, bukan dari surga. Tafsirnya semua sepakat gitu. Kemudian dari Ibu tadi ini tadi sekaligus sama dengan Bu Mutia, ya.
hadis Nabi itu mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal harus diniati dengan niat yang baik sehingga tercatat bagi amal solehah, ya, amal solehah. Kemudian Allah berikan semacam hujah untuk semua masyarakat. Kilo, nek kowe iki bertobat dengan amalmu yang seumur-umur maksiat, ya, ini pelajaran, iktibar, ya, hujah agar engkau tiru orang-orang yang baik Israel tadi yang rusak tadi itu agar bertobat sampai dihidupkan kembali, ya. Tapi ternyata nggak mau bertobat. Maka terus Nabi innama a'malu bil khawatir. Penutup amal itu gimana? Oh, kebaikan. Dia husnul khotimah. Ini namanya sepele hadis ini, tapi ini penting kita pahami, ya. Maka di hari-hari akhir masa tua kita ini banyaklah beramal soleh. Sehingga ketika wabah itu, ketika sedang beramal soleh, sedang mendengarkan kajian, sedang silaturahim, masih menyimpan wudu, ya, wudu kita simpan seluruh wudu terus batal wudu, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau kita datang kepada orang-orang yang kongkong-kongkong macam-macam, ya kita malah ketularan. Maka Nabi larang jangan kumpul sama bakul apa Pak? Tukang las, ya, kumpul dengan jual parfum. Itu adalah kias, ya, kias, ya. Jadi itu. Kemudian dosa tak terampuni itu begini, orang yang di dunia itu musyrik, bukan musyrik, mursal atau mursal, rusak, maksiat terus di dunia. Dia meninggal, ya, masuklah neraka. Berapa lama? Mungkin 1 miliar tahun, 1 miliar tahun bukan neraka. Cuci terus, sudah hampir sih. Dia masih punya syahadat, dia nggak pernah musyrik, dia akan masuk surga. Itu maksudnya. Tapi orang yang bagus amalannya ketika meninggal dia ternyata dia berbuat musyrik, ya. Ketika gini orang terus sembahyang, ketika tua dia datang pada ahli nujum, ya. Ahli nujum mengatakan kalau kamu nasib baik maka engkau pakai cincin ini, ya, ini keris kecil kamu simpan terus kemana-mana, ya. Habis itu meninggal neraka dia. Kenapa? Musyrik dengan cincin dan keris. Di neraka nggak bakal bisa keluar karena dia masih masih beragama musyrik, ya. Paham, ya? Paham, ya? Jadi itu, ya. Jadi dosa besar apapun kalau dia punya syahadat, punya tauhid, di neraka 9 tahun pun akan diampuni Allah. Itu jelas, ya, benar nasuha. Tapi kalau amalnya bagus tapi terakhir kok megang keris, terus sholatnya lupa, ngasihnya lupa, punya keris ini meninggal ya selamanya tidak akan bisa mentah dari neraka. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, baik yang online dan offline, hari ini kita tutup, ya, yang ada selesai waktunya. Namun yang online mungkin masih ada yang tanyakan sebelum tutup. Demikianlah kajian pada pagi hari ini, dan semoga kita tambah semangat untuk lebih dalam untuk mengkaji Al-Quran, dan semoga pada pagi ini jamaah atau kajian ini tidak dinilai oleh Allah sebagai majelis yang lalai. Maka kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.